Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara menghadapi orang jolim? Karena saya dapat amanah dari orang tua, dari almarhum nih. Almarhum siapa nih? Biasanya orang tua, dan biasanya orang tua itu bapak, biasanya juga begitu. Pada umumnya, maaf ini kalau salah, tapi biasanya juga begitu. Ini suruh menjaga amanah. Maksudnya ini kalimatnya nggak jelas, menjaga amanahnya bagaimana. Tapi nggak ada masalah lah, secara umum aja. Sementara surat-surat tanah dan barang kemas diambil sama sepupu. Saya pun heran juga, kok sepupu bisa ngambil barang dari orang tua kita. Misalnya katakan gini, saya punya sepupu. Saya punya sepupu nih, katakan sepupu dari mana? Kalau dari bapak, saya kurang tahu dah banyak. Karena bapak saya kan orang tuanya istrinya banyak. Orang Jawara zaman dulu, orang Betawi Jawara zaman dulu. Saya generasi ketiga. Engkong saya, kumpi saya, ya berarti kumpi engkongnya bapak. Lalu engkong saya, lalu bapak, baru saya. Berarti saya generasi keempat. Itu kan bininya banyak. Jadi tanahnya juga banyak, namanya juga tuan tanah zaman dulu. Itu mulai dari ujung ke ujung, itu satu kampung cuma punya 3 orang doang, bayangin zaman dulu. Tahun-tahun 30, tahun-tahun 1930, 1920 masih banyak Jawara. Kayak juga masih banyak sekarang juga, cuma sekarang udah pada habis, udah pada kalah. Jawara udah pada kalah sekarang, kalah sama apa, Bang? Sama teknologi. Jawara udah nggak dipandang lagi, kagak ada manfaatnya Jawara tuh buat apa kalau zaman sekarang mah di Betawi. Cuma menang petantang petenteng doang, manfaatnya nggak ada, makanya ditinggalin sama masyarakat. Jadi misalnya kan kemudian bapak saya bilang sama saya, ini tolong dijaga barang kemas, kemudian surat-surat tanah. Lalu datang saudara saya sepupu, dia ngambil. Emang sepupu ngambil dari jalur apa? Kalau dari kakek barangkali sepupu berarti cucu laki kakek masih dapat kalau memang tidak ada anak. Tapi kalau punya bapak kita sendiri, almarhum bapak kita sendiri, lalu diambil sama sepupu, itu mah namanya kriminal kalau udah kayak gitu, pencurian namanya atau perampokan kalau udah kayak gitu. Dia atas berhak apa, dari jalur mana? Kalau seandainya barang itu punya kakek, oke, karena dia cucu laki-laki dan sepupunya juga harus laki. Dia dapat apabila tidak ada bapak. Kalau ada bapak mana bisa dapat, dia terhalang bapak kita. Nah, jadi ini masalahnya yang tanya ini perempuan saya tengok. Kalau cucu perempuan memang tidak dapat. Cucu laki-laki dapat dengan syarat tidak ada bapak. Apanya tidak ada. Kemudian lalu diambil barang-barang kemas ini, manusia memang begitu. Kalau udah sebelum disumpel pakai tanah, tetap ya diambil juga punya orang. Padahal mah diambil juga tuh. Coba tunggu ya. Kalau misalnya mau sabar, mau lihat nih, biar nggak dapet juga nggak apa-apa. Coba mau lihat nih. Nih kalau mau lihat nih, buktiin ya. Bener apa kagak? Karena yang udah kejadian begitu. Kalau barang kita diambil sama orang, ini udah bener secara hak ini. Di pengadilan saya menang, tapi jolim. Pengadilan bisa dibayar, pengadilan bisa diatur, tapi jolim. Lihat sebelum mati, sengsara kagak dia? Yang udah yang saya lihat tadi saya masih kecil. Kalau sekarang ini udah agak berkurang, tapi ada juga 1-2. Dari saya masih kecil itu sebelum matinya sengsara. Apalagi matinya. Orang-orang jolim itu kan dulu udah pernah saya cerita, ada banyak, terutama yang kemarin tuh saya cerita bagaimana doanya orang dijolimi itu makbul, orang kafir sekalipun. Jangan pernah kayak begitu. Makanya kita dari masih kecil disuruh ngaji biar supaya tahu tanah sejengkal kita ambil milik orang itu kita digantungin tanah sebesar langit dan bumi di leher kita. Nanti kalau di padang mahsyar kita berkumpul digantung itu dosa-dosa kita di situ. Ada orang yang memanggul dosanya sebesar negara. Kayak coba sebesar kota, karena apa? Ngambil punya orang, tanah sejengkal diambil, dikalungin ke kita, 7 bumi kalungin ke kita. Mana bawanya berat banget. Sementara orang di sebelahnya kagak bawa apa-apa. Itulah makanya itu kalau dari masih kecil kita tahu, karena kita udah ngaji, dari masih kecil kita udah ngaji, kita udah tahu. Makanya kita nggak mau begitu. Kalau masalah orang jolim jangan ditanya, dari saya masih kecil itu udah kelihatan banyak di sekitar saya. Terutama jolim sama saya punya orang tua, tapi ya karena saya masih kecil waktu itu, nggak, dan kelihatan orang tua suka cerita gini dan begitu betapa jahatnya orang ini.
ini dan begitu. Tapi saya cuma dengerin doang. Sekarang baru terasa udah gede dan bisa diceritakan di konten YouTube. Supaya apa? Supaya orang banyak yang supaya orang pada tahu, supaya orang pada ngerti bahwa kejoliman itu yang kita buat sama orang lain kagak ada gunanya selain nyusahin kita di masa depan. Sebelum mati, coba aja tengok, belum pernah saya ngelihat orang yang jolim yang hidupnya itu selamat-selamat aja, sehat walafiat, selamat-selamat aja, mesti nanti kena stroke lah. Karena pernah itu saya sama kawan dicerita, salah. Lihat tuh orang tuh. Anda pernah ngelihat dulu di TV daerah itu orang kan ngebul badannya. Dokter juga angkat tangan. Kenapa? Kata dia, itu kan cuak itu. Orang yang dulu ngadu-ngaduin waktu masa dom di sini, orang yang suka ngadu-ngaduin orang itu. Orang jadi dibunuh gara-gara dia. Coba sampai kayak gitu diapain coba tuh. Dokter angkat tangan udah nggak tahu lagi. Obatnya badan orang bisa ngebul. Coba bayangin. Sampai kayak begitu penyakitnya. Coba. Makanya kita dari masih kecil kita ngaji, tahu Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, kurang lebih artinya jangan sampai kita terkena doa orang, doa buruk dari orang lain. Kurang lebih begitulah saya pernah membaca. Jangan sampai kena. Kalau udah kena udah susah. Nah, bagaimana menghadapi orang jolim? Apalagi urusan masa harta. Semua ini manusia jadi homo homini lupus. Manusia jadi serigala bagi manusia lain gara-gara masalah harta. Makanya iblis tenang. Ketika mata uang ditemukan dia senang banget. Nah, ini nih yang bakalan saudara sama saudara pada ribut, abang sama kakak pada berantem. Ini nih gue demen banget nih kata iblis. Nah, itu saya pernah baca dalam kitab apa? Saya lupa tuh. Karena udah lama banget kan di pesantren. Nah, jadi menghadapi orang dolim bagaimana? Pertama, tidak ada masalah yang diajarkan oleh Allah ketika kita hadapi selain dua obatnya. Pertama, ista'inu bisobri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertama sabar dulu, karena kalau kita udah sabar, insya Allah kita akan tenang. Yang kedua, sholat. Apa itu sholat malam? Doain tengah malam. Saya kan dulu punya emak begitu. Ketika sepupu saya dipitnah, anak yatim dipelihara sama emak saya, lalu dipitnah sampai-sampai masuk penjara dan ditebus sama orang tua. Ceritanya itu panjang di bawah, nanti dicari aja. Abang ganteng sepupu saya. Nah, itu ceritanya. Jadi sampai-sampai akibatnya ke kita ini anak-anak masih pada kecil-kecil. Apa itu yang tadinya makannya telur, sekarang diganti pakai oncom. Apa gara-garanya? Gara babak kagak dagang lagi, duitnya untuk nebus. Kalau nggak salah 350, entah 250, entah 750 nebus abang waktu itu. Jadi 2 minggu lebih kagak jualan orang tua. Mas saya kan kesel. Anak gua jaga dari masih kecil, gua pelihara dari masih kecil, udah gede dipitnah orang. Enak aja. Ya, mas saya membalas bagaimana? Dari keturunan orang kampung, orang kampung memang orang berpengaruh di kampungnya, tapi kan kagak punya koneksi, nggak punya jabatan, kagak punya. Sementara mereka ini orang-orang yang punya kenalan orang yang punya jabatan. Itu semua kagak berlaku sama mas saya waktu itu. Jadi gua percaya sama pertolongan Allah, gua percaya sama manusia. Lalu tiap malam habis maghrib saya dengar emak saya selalu berdoa. Yang saya dengar solawat yang saya tahu baru kayak udah pesantren saya tahu bahwa sholat itu namanya sholat munjiat yang dibaca. Kenapa saya tahu? Saya tahu belakangnya ada wabak dal mamat. Nah, itu saya ingat banget itu dibaca sama emak saya. Lalu membaca surat Yasin. Kalau sekarang kita baca surat Yasin itu kan 40 kali cepat, 2 jam aja. 2 jam lebih aja udah habis. 2 jam bisa habis. Tapi orang zaman dulu membaca surat Yasin itu 1 jam. Itu satu kali baca itu lama banget. Mau dibaca sholawat sampai berjanji dibaca itu. Padahal apa kaitannya berjanji dengan itu? Coba, ya namanya juga orang yang terjolimi, nggak mampu lagi minta tolong sama siapa coba. Agak bakalan dah kudu keluar duit. Kalau lo hilang kambing nih, hilang ayam nih, kudu ngeluarin duitnya hilang seharga kambing. Hilang kambing kudu ngeluarin duitnya seharga sapi. Makin gede kerugian kita. Lalu saya cuma mohon kepada Allah tiap habis maghrib sampai habis isya selalu membaca surat Yasin, membaca sholat munjiat, dan gak tahu lagi baca-bacaan apa karena saya masih kecil. Lalu selalu berkata, gua kagak rela ponakan gua dipitnah, gua kagak rela anak yatim digituin, sampai di penjara ponakan gua cakep-cakep. Gua boleh ngusahain dari masih kecil, babanya udah gak ada, gua yang ngusahain. Sampai gede dipitnah sama orang, gua gak rela. Kalau ya Allah, kalau memang anak saya ini salah, tolong tegur ya Allah. Tapi kalau memang dia yang salah, dia fitnah, ya Allah tolongin. Apa kata mas saya? Saya masih ingat banget. Biar ketabrak mobil, biar pecah kepalanya, biar moncor poloknya.
Orang Betawi bilang polo itu otak, biar moncor polonya, biar meledak kuburannya. Masya Allah. Saya waktu itu kan masih kecil, jadi mak ngomong apa? Setiap maghrib kagak sampai 1 bulan. Itu benar-benar kejadian. Coba kalau kita perhatiin kan pada tahun itu 1980-an di daerah saya mobil truk boro-boro kagak ada. Paling-paling yang lewat mobil dinas tentara jeep satu. Nanti sore dia pulang dinas satu lagi. Jarang banget mobil jeep yang lewat juga punya tentara, bukan mobil truk. Tapi kan dilalak kagak tahu datang dari mana tuh truk, dan kejadian seperti itu. Dan mayatnya memang digotong lewat depan rumah, samping rumah saya, depan rumah saya. Digotong karena kuburan waktu itu kan masih sepi, belum banyak orang, belum banyak pendatang, cuma itu-itunya dikuburin. Dan yang bikin saya mangap, terengah-engah apa itu? Setelah 3 hari atau seminggu paling jauh, kuburannya meledak di tengah malam, mayatnya lompat keluar. Coba diapain sama malaikat itu orang jolim? Masya Allah. Nggak usah kita sebut siapa namanya, dan emang kejadian. Dan kira-kira kalau dari sekarang kira-kira ya 7 atau 6 tahun lalu saya pernah tanya itu. Ini mumpung mak gua masih sehat, gua mau tanya, kata saya, apa benar kejadian ini? Bagaimana ceritanya? Memang benar-benar karena saya ngeliat sendiri. Orang mayatnya dibawa di depan rumah saya, orang kampung pada nyeritain, orang yang kemarin mitnah abang lu udah ketabrak truk, dia bilangnya, polonya moncor, kata dia. Waktu itu saya masih anak-anak, masih SD atau belum SD, saya nggak terlalu paham waktu itu kan. Tapi yang saya lihat gitu sampai setua ini, ambil pelajaran buat saya dan buat kita semuanya, jangan pernah jolim sama orang lain. Kemudian setelah itu mayatnya mental, entah nggak tahu dia apain, tengah malam hujan gede, kemudian petir. Coba mayat kan ditutup di dalam kuburan tuh ditutup, bagaimana cara keluarnya? Mungkin kata bapak saya, mungkin itu karena hancur jadi dimasukin plastik, lompat panas jadi keluar. Ya keluar juga sampai kagak kayak begitunya. Paling-paling juga dekat-dekat sini sampai mental sih. Coba diapain coba itu? Nauzubillah min jalik, jangan sampai kayak begitu. Pokoknya udah kagak ada tempat deh buat kita ngejolimin orang, mendingan jangan. Nanti Allah akan bales. Kagak tahu di akhiratnya diapain, kagak tahu sama malaikat diapain dalam kubur. Jangan sampai kayak begitu. Udah saya cerita berkali-kali bolak-balik supaya jangan jolim. Kita punya pangkat, punya jabatan, punya harta, jangan pernah jolim sama orang lain. Akibatnya apa? Doa orang yang dijolimi, doa orang yang dijolimi itu dikabulkan oleh Allah, orang kafir sekalipun, dengan perbuatan, dengan ucapan. Mendingan jangan dah, mendingan tawakuf aja, diam aja, nggak usah kita ngomong apa-apa. Nah itulah apa namanya. Dan menghadapi orang zalim bagaimana bang? Pertama, istainu bisobri wasolah, bersabar, lalu doa tengah malam sama Allah. Ya Allah, kalau bisa nih, kalau ente mampu nih, ya Allah tolong orang ini berilah ke hidayah lah, jangan sampai dia jolim sama kita, ini kan milik saya. Ya, kenapa diambil sama sepupu? Lagian dari gimana sih sepupu bisa ngambil? Itu mah kriminal namanya, nggak ada hak dia di situ. Doain yang baik-baik. Tapi kalau ente udah kesel, terserah lu dah, gue mah kagak nganjurin, nggak ngelarang dan nggak nyuruh. Tapi memang udah pernah kejadian sama keluarga saya sendiri. Itu udah man, saya kecil-kecil, sekarang saya aja udah 48 tahun. Kejadian itu udah 45 tahun lebih, 40 tahun lebih, saya masih kecil-kecil waktu itu. Yang penting jangan sampai kita jolim sama orang lain. Pertama, kita bersabar sesuai dengan perintah Allah, ista'inu bisobri wasolah. Yang kedua, sholat tengah malam kita bangun, mohon kepada Allah. Walaupun kagak buru-buru, tapi nanti insya Allah ada berkahnya, ada barokahnya. Allah ganti dengan tempat lain, Allah tunjukkan kekuasaannya. Yang jolim akan dibalas dengan perbuatannya sendiri. Kurang-kurangnya kan punya kita, jangan diambil orang dengan cara seperti itu, kan begitu ya. Nah kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilin dolimin bil dolimin wa gridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asgilin dolimin bidolimin, sibukin orang dolim dengan orang dolim, dan keluarkan kami dari kesibukan mereka dalam keadaan selamat. Nah begitulah kira-kira, mudah-mudahan bisa bisa menjawab apa yang dipertanyakan. Kemudian juga selalulah membaca sholawat, terutama sholat Jibril. Kita membaca sholawat lalu dibenci sama orang, tidak membenci orang-orang itu selain orang-orang munafik.
Maka dari itu bacalah sholawat sebanyak mungkin. Untuk kita baca sholawat yang gampang-gampang aja, boleh juga sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya bacanya jangan 1000, 2000, 1000 mah nggak nyampe sejam. Baca 30.000, yang dikit. 50.000 kalau bisa. Tasbih digital kayak gini kan. Kalau 30.000 kita baca itu baru terasa. Bacanya jangan cepet banget, udah ada aja capek, udah nggak ada hasil, jangan kayak begitu. Apalagi saya udah bertahun-tahun saya baca, alhamdulillah sedikit-sedikit lebih tenang lah. Yang orang jolim nanti akan ada balasannya. Serahin aja kepada Allah. Biasanya juga begitu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Tidak saya mengajarkan kepada orang lain untuk mengucapkan doa-doa yang jahat, doa-doa yang tidak baik. Tapi kalau udah kena sama diri sendiri baru tahu rasa. Karena saya juga begitu dulu. Udah bukan main sabarnya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kita udah sabar banget. 7 kali. Al jannatu tahta birari suyub. Ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, jangan kau cari musuh. Pasbiru la tatamannau liqa'al adu. Was'alullah alal afiyah. Minta kepada Allah keselamatan, jangan sampai ketemu musuh. Tapi apabila engkau udah sabar, udah nggak mau ketemu musuh, masih ketemu juga, masih dijolimi orang juga, wa'lamu, ketahuilah, anal jannata tahta birari suyub, sesungguhnya surga itu di bawah bayangan pedang. Jangan sampai diinjak orang. Kalau kita lawan, kita nggak mampu, cuma satu doa kita, cuma satu senjata kita apa? Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya seperti mak saya tadi. Itulah yang pernah saya bilang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.